Saya berangkat dari keluarga pendeta dan keluarga Ya. guru ya. Ya. Tapi saya ditempa di Sumarekon. Makanya saya ngomong kan, saya itu masuk dalam sekolah kehidupan 20 tahun di Sumarekon. Itu mendidik saya menjadi mungkin lebih matang menjalani kehidupan dengan benar gitu. Ya, ya. Itu yang saya rasakan, Pak. Tapi saya punya kekurangan, Bang. Kekurangan saya apa? Saya nggak punya network. Oh, ya, Network ya. saya hanya pemilik rumah kan yang Ya, ya, kasih ya, order ya. saya. Tapi kalau saya nggak punya network, makanya itu saya tinggal, Bang. Saya Oh, masuk ke dunia profesional, ya, kerja pakai dasi. ya, 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 ya. Banyak Masuk, orang yang, Adrianto, lu ngapain? ya, ya, ya. Tapi ada satu konsep di otak saya, bahwa saya perlu network. Ya. Sobat Panangian, saya kembali lagi mengundang sobat lama saya, seorang tokoh senior di bidang properti yang hampir 35 tahun, ya. Dan 25 tahun dari 35 tahun itu, dia ada di sebuah perusahaan yang sangat dipercaya oleh konsumen. Nanti kita lihat bagaimana cerita di balik dari eksistensi beliau itu sampai 20-an tahun, sampai sekarang 21 tahun. Mengapa dia bisa bekerja demikian loyal terhadap perusahaan itu? Siapa lagi kalau bukan Adrianto. Selamat datang, Bung Adrianto. Terima kasih, Nah, Bang saya Panengan. sudah mengikuti karir Anda. Sahabat lama kita. Saya pengamat, Ya. lalu saya guru. Ya. Jadi ada kelebihan saya untuk melihat keistimewaan, ada privilege untuk melakukan view. Nggak ada yang istimewa. Jadi gini, saya lihat selama Anda menjadi direktur tahun 2005, mulai dari tahun 2005, saya terus melihat kok terus konsisten di dalam perusahaan itu, bahkan hari ini sudah menjadi dirut ya, dan sudah kedua kali. Nah, kalau ini diteruskan 5 tahun ke depan, rasa-rasanya akan seperti itu, karena pengembangan 10 tahun ini kan sangat besar pengaruhnya terhadap Sumarekon ke depan. Nah, kira-kira bagaimana dulu Anda waktu masuknya ke Sumarekon itu, tahun 2005? Iya, jadi sebetulnya saya bergabung dengan Sumarekon sebuah apa ya, kalau saya bilang ini keberuntungan saya ya. Dan prosesnya cukup cepat dan saya juga diinterview langsung oleh Bapak Sucipto Nagaria, foundernya, dan kami dipercaya untuk pegang unit bisnis seperti awal di Sumarekon Kelapa Gading dan ditambah lagi di Sumarekon Bekasi. Oh, ya, jadi tahun kami 2005 ya? 2005 kami Sumarekon Kelapa Gading, di 2009 kami ditambahin Sumarekon Bekasi. Jadi dua ya? Pegang dua. Memang gini, ketika saya masuk, saya juga sebagai profesional baru, kami mesti juga mengamati apa yang terjadi kan, karena setiap perusahaan kan culture-nya beda-beda. Betul. Tapi semakin hari saya semakin ke sana, saya melihat ada satu kehangatan yang berbeda gitu ya. Karena memang kembali lagi saya ngelihat ada sosok Ibu Cipto yang beliau sangat concern dengan perilaku, dengan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, dan beliau orang yang sangat generous, orang yang sering melakukan CSR gitu ya. Itu, dan beliau juga sangat tegas ketika ada profesional atau karyawan yang tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan culture-nya. Bahkan beliau bisa sangat-sangat tegas. Sehingga konsisten. Culture atau peraturan kalau kita jalankannya tidak dengan konsisten, itu pepesan kosong, Bang. Ketika menjadi pepesan kosong, si profesionalnya juga akan main-main. Tapi ketika Ibu Cipto ini melakukan satu enforcement terhadap sebuah aturan dan konsisten, yang nggak benar juga out benar gitu. Itu menjadikan kita semakin belajar kan. Artinya ini nggak main-main. Itu satu. Yang kedua, memang saya punya kebiasaan saya sendiri. Saya kalau sudah bekerja, saya ingin fokus dengan pekerjaan itu. Dan saya harus dengan segala kemampuan dan segala kelemahan saya harus segera menyesuaikan dengan apa yang terjadi di dalam itu.
tentunya saya akan menjalankan hal-hal yang baik Ya. ya. Dan waktu berjalan baru 2 tahun di Summarecon Kelapa Gading saya pegang, itu kami dihantam oleh banjir besar. Banjir besar di mana banjir itu meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan di DKI, termasuk di Kelapa Gading. Ya. Nah, saat itu memang saya di atas nasihat para senior yang sudah ada sebelumnya, senior direksi yang senior, saya dikasih tanggung jawab untuk memimpin Kelapa Gading, ya saya langsung bikin action-action yang bermanfaat. Tapi selain kita juga menyelesaikan banjir itu sendiri secara teknis, saya juga memberikan satu pendekatan-pendekatan yang sifatnya humanis, baik kepada warga, kepada masyarakat sekitar. Nah, memang sangat bersyukur puji Tuhan bahwa selama banjir 7 hari itu saya diberikan satu kemampuan untuk tetap bisa menjaga reputasi Summarecon. Karena warga itu menyalahkan Summarecon. Dan peran Ibu Cipto saat itu yang turun ke lapangan, beliau memerintahkan kepada saya, kalau memang warga itu masih protes kepada kita itu di Kelapa Gading sebenarnya nggak punya bisnis sebetulnya. Ya kan? Kita udah jualan sudah tinggal sedikit, tapi kami masih punya pompa sekian ratus yang kami invest itu. Itu kan semua tenggelam. Nah, beliau bilang kepada saya, Pak Adrianto, kayaknya kita masih harus ketemu sama warga. Saya undang tuh 300 orang warga. Dan saya berdua dengan Bu Cipto menghadapi warga itu, dan Bu Cipto dengan lantang mengatakan bahwa kami sudah nggak ada bisnis, tapi kami masih care. Tapi buktinya sampah itu 63 truk ada di Solokan. Berarti itu behaviornya warga. Foto-fotonya ada semua. Apa yang terjadi, Bang? Blending itu, Summarecon dengan warga. Summarecon berbalik mendukung dan membuat sebuah gerakan kepedulian lingkungan. Jadi tidak nyalain Summarecon. Karena melihat 63 truk penuh mengangkut sampah yang bikin macet air dan masuk ke Kelapa Gading. Di situ saya melihat memang kepemimpinan Ibu Cipto luar biasa, dan saya juga menyesuaikan dengan gaya beliau dan dahsyat. Kita jerih payah saya menjaga reputasi itu didukung dengan leadership-nya Ibu Cipto itu dahsyat sekali. Nah, 25 tahun, sekarang 21, menuju 25. Dari 35 tahun Anda berkarir di bidang properti kan? Nah, sebelum di bidang properti, ketika lulus, mulai dari mana? Anda seorang arsitek, saya tahu ya. Dari Diponegoro, dari Semarang. Undip. Tapi di mana dulu Anda mulai berkarir? Jadi sebenarnya gini, ketika saya lulus, karena saya memang saya bukan dari keluarga yang berada, Bang, ya kan? Sehingga saya harus mencari uang di masa-masa kuliah kan. Sehingga saya waktu kuliah pun saya sudah mulai punya borongan renovasi rumah, atau mungkin bantu gambar di konsultan arsitek gitu, supaya saya dapat uang saku lah gitu ya, memeringankan orang tua. Karena waktu saya sekolah itu saya dapat beasiswa dari Belanda. Kebetulan, ya, saya dari Belanda, dan yayasan dari Belanda itu nyetop saya 1 semester karena saya turun nilainya gitu. Itu konsisten sekali. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan saya bisa lewat itu. Nah, tapi saya langsung pindah ke Jakarta karena saudara-saudara ketua saya ada di Jakarta. Saya menjadi arsitek freelance di Jakarta. Nah, arsitek freelance itu begini, design and build. Jadi mendesain dan membangun, sehingga saya setengahnya jadi kontraktor juga. Nah, oleh karena itu saya jadi punya pengalaman general management sebagai arsitek, tapi saya juga managing people. Managing people. Nah, itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya lakonin itu sekitar 7 tahun. Dari lulus. Dari lulus. Saya masih naik motor, dan saya kebetulan juga ada aja dapat borongan di sini, borongan di sana, renovasi, ada bikin rumah baru. Itu saya lakukan sendiri dengan saya punya anak buah 2-3 orang di lapangan. Luar biasa ya. Itu saya jalanin. Nah, dari situ memang saya merasakan, mungkin mohon maaf nih kalau jadi pemborong kan ya duit lumayan lah gitu ya. Ya udah bisa beli mobil pickup atau apa gitu udah bisa. Tapi saya punya kekurangan, Bang. Kekurangan saya apa? Saya nggak punya network. Network saya hanya pemilik rumah kan yang kasih order saya. Tapi kalau saya nggak punya network, makanya itu saya tinggal, Bang.
Oh. Saya masuk ke dunia profesional. Ya. Kerja pakai dasi. Ya. Banyak orang yang, Adrianto lu ngapain? Ya. Tapi ada satu konsep di otak saya, bahwa saya perlu network. Ya. Nah, di situ saya memulai dari perusahaan, pindah perusahaan, akhirnya saya Properti. masuk itu udah di properti, langsung masuk properti. Oh, Jadi, pertama itu perusahaan apa tuh? jadi begitu pengembang di Jakarta yang saya sebagai kepala proyek. Oh, Nah, ya. saya udah punya pengalaman jadi kontraktor kan, saya jadi kepala proyek. Ya. Terus Dari kepala proyek naik jadi GM. ya. GM terus naik membawai proyek-proyek yang gede. Terus akhirnya di Summarecon saya sudah dididik menjadi seorang yang ngerti proyek-proyek besar. Sehingga di Summarecon saya diberikan kepercayaan mengelola Kelapa Gading dan Bekasi. Sebelum Summarecon kan dari antara 95 sampai 2005 itu kan. Sekitar 10 tahun itu kan. Nah, jadi di perusahaan itu sebelum 10 tahun itulah persiapan Anda menangani proyek dari kecil sampai menengah dan besar ya. Betul, karena memulai dari arsitek freelance kan cuma renovasi rumah kecil-kecil gitu kan. Yang penting dapat duit. Tapi begitu saya masuk meninggalkan dunia profesional dan saya bekerja formal, saya menjadi project manager. Waktu itu asisten project manager karena bos saya orang bule gitu kan. Oh. Ya, terus kemudian saya naik lagi jadi senior manager. Terus pindah lagi di satu perusahaan saya udah jadi GM. Nah, di satu perusahaan sebelum Summarecon itu saya jadi director. Oh, ya. Disitulah kita waktu itu ketemu. Ya, betul. Nah, ketika saya jadi director, pas kemudian Summarecon juga membutuhkan, ya klop saya di sana dan ya rezeki saya diterima di Summarecon. Ya, tapi tentu kan dulu pasti adalah kompetisi waktu Summarecon memilih kan. Ya, mungkin kita nggak tahu lah. Ya, tapi itulah namanya jodoh ya kan. Anda sampai bisa 21 tahun di sana. Nah, kemudian dari saudara berapa orang saudaranya anak Bapak? Ibu? 4. 4 ya? Saya paling kecil. Oh, paling kecil ya? Iya. Oh, nomor 1? Nomor 1. Apa profesinya? Nomor 1 beliau kebetulan kan gini. Ayah kan pendeta. Oh. Pendeta di gereja di Solo. Di Solo ya. Ibu seorang guru. Nah, kakak saya yang tertua itu ngikutin profesinya ibu sebagai guru. Oh. Dan terakhir beliau jadi kepala sekolah di sekolah terkemuka di Jakarta lah gitu ya. Oh. Nomor dua itu lebih ke bisnis. Dia terakhir jadi salah satu director di perusahaan besar di Jakarta. Ya. Terus nomor 3 cewek itu ibu rumah tangga. Saya. Iya. Jadi, Anda bilang tadi dari keluarga yang sederhana di Solo. Ya, pasti. Ya, karena pendeta memang ya. Tapi nilai-nilainya yang saya lihat Anda mungkin miliki. Iya. Lalu cocok dengan harmoni dan sustainability-nya. Iya, jadi itulah kadang-kadang hidup itu kan kita nggak bisa desain. Betul. Tuhan yang menentukan. Betul. Jadi memang saya terasa sekali sejak saya ada di lingkungan keluarga di mana saya tinggal di kompleks gereja kan, bapak saya pendeta. Itu memang mungkin waktu itu saya juga mulai mendapatkan satu nilai-nilai yang bagus yang mungkin saya sendiri tidak merasakan ya. Sehingga ketika saya mulai bekerja sebelum di Summarecon, saya terus menjaga diri saya untuk, karena gini, saya melihatnya gini, Bang, ketika saya kerja di industri properti, di mana saya aktif di real estate Indonesia, ya, bahkan itu sejak sebelum saya di Summarecon, itu saya melihat bahwa ekosistem real estate ini kita nggak bisa main-main. Satu kali kita bikin kesalahan, finish kita. Iya, betul. Nah, itu yang saya jaga. Justru karena saya masuk di organisasi, saya punya network di organisasi, saya makin tahu ekosistem ini ekosistem yang tidak bisa main-main. Makanya saya dengan segala kelemahan saya menjaga supaya saya tetap bisa bekerja dengan baik dan saya dikenal menjadi paling tidak manusia yang benar gitu loh, Bang. Iya. Bukan pinter, bukan smart, tapi yang benar aja gitu loh. Iya. Sehingga itu yang saya jaga gitu. Karena ya tadi sekali kita jatuh, finish gitu. Iya, tapi sebenarnya walaupun Anda tidak sadari, itulah nilai-nilai yang ditanamkan dari rumah, ya kan? Contoh saya nih, ibu saya itu guru. Ya. Tantenya oleh Pohan itu. Oh ya. Jadi 101 tahun kemana usianya. Oh, oke. Nah, bapak saya 85 usianya. Dia aktif di gereja. Ya. Tetapi dia bendahara.
Oke. Ah, jadi nilai-nilai itu membuat kita Iya, iya. tidak kita sadari, orang Iya. yang melihat. Iya, Nah, iya, itu yang iya. saya bilang tadi. Anda bilang keluarga sederhana, tetapi sekaligus guru dan pendeta. Iya, dan Nah, itu jadi memang kombinasi itu, kombinasi ya. dan kebetulan saya itu pemain piano yang otodidak, Bang. Oh, Saya kelas 6 SD udah main piano di gereja. oh, 6 SD loh. oh, luar biasa ya. Jadi saya Tapi terus sampai sekarang masih bisa main. masih. Wah, luar biasa. Saya kan bikin Sumarekon Band. Oh, Saya mendirikan Sumarekon Band sudah dari tahun 2017. Dia tampil di acara-acara Sumarekon, tapi semuanya ya karyawan. satu saat Anda harus main piano, saya nyanyi. Nah, siap. Upin. Tapi saya otodidak karena ya, luar waktu biasa, itu luar biasa. saya tinggal di kompleks gereja dan ada piano, saya belajar ya. dan saya ikut SMP, saya udah main band gitu kan. Nah, putri berapa? Ada 2. 2 ya. Ya. Nah, merit tahun berapa waktu itu? Saya lulus 85, merit tahun 86. Oh, cepat ya. Ya. Karena Apa alasannya dulu tuh? enggak, karena calon istri saya itu juga ada di Undip di Teknik Kimia. Oh. Jadi kita udah pacaran di satu kampus gitu kan. Iya. Oh. Ya, dan waktu itu kan biasa kan, kalau arsitek kan karena banyak kerjaan, banyak sambilan, Iya. lulusnya belakangan. Iya. Ya, istri saya lulusnya lebih duluan gitu. Oh, jadi udahlah kata Iya, dia. udah selesai, ya. Lalu sekarang usia nomor 1 itu Jadi yang nomor 1 cewek udah married ya. dan bahkan baru lahir cucu. Oh. Ya. Sekarang di New York. New York. Karena dia dulu pernah kuliah di Australia sampai S2. Ya. Kemudian dia kerja di bidang fashion. Kemudian dia pernah di salah satu director di perusahaan online yang pegang fashion. Kemudian dia ngambil fashion merchandising S2 itu di New York. Oh. Nah, di sana ketemu sama calonnya, orang Indonesia yang sudah citizen di sana. Oh. Ketemu di gereja juga kan, anak saya kan main piano. Iya. Waduh, turunan. Iya. Terus dia jadi pemusik di gereja. Kebetulan calonnya juga main gitar gitu kan. Jadi akhirnya musician. Waduh. Iya. Tapi mereka married sana. Mereka married, si menantu saya itu sudah citizen di sana dan punya bisnis di sana. Oh, punya bisnis. Arsitek juga, lulusan arsitek juga ya. Nah, akhirnya mereka married dan anak saya diboyong ke sana kan. Iya dong. Bisnis apa menantu Anda itu? Di F&B ya. F&B. Oh, F&B. Terus istrinya tetap kerja. Kerja, ya. Sebagai dia kerja di fashion lah. Iya, kerja di satu bisnis, saya lupa ya. Ada satu bisnis ya. Karena dia ada pengalaman banyak kan ya. Iya. Terus berarti dengan kesibukan di sana dengan kesibukan di sini, kapan Anda lihat cucu? Ya makanya ini nanti Desember saya jalan. Nanti saya langsung ke sana. Halo, New York ya. Harus pakai baju tebal itu. Iya betul. Ya udah -5 di sana. Oh iya. Terus nomor 2? Nomor 2 dulu dia high school completion-nya. Dia SMA sampai kelas 2 di Jakarta. Ya. Terus dia high school completion-nya di Seattle, Amerika. Amerika. Terus, anak saya juga di situ dulu. Oh iya? Iya, lulusan dari sana, Seattle. Begitu dia high school completion di Seattle, dia melanjutin ngambil film di San Francisco. Oh. Ya. Dan udah kembali? Udah kerja di sana dulu. Terus COVID sama mamahnya direkall, suruh pulang. Tahun 2020. Iya. Sekarang di sini? Dia kerja di satu production house, sudah bikin film juga gitu loh. Jadi sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan Bapak dulu ya, papinya Pak Adrianto juga punya jiwa seni ya. Dari mana tuh? Ibu atau bapak? Mungkin, iya. Ya, karena kan otodidak piano itu kalau nggak punya darah nggak bisa. Iya. Menurun ke sana karena perempuan yang pertama di New York dan juga ikut ke dia seni film. Iya. Jadi kalau anak saya yang cewek itu jago main piano karena dia karena zamannya udah beda, saya kursusin kan. Kalau saya dulu kan nggak kursus. Sehingga dia udah lulus dan dia jago. Kalau si anak saya yang cowok ini musiknya kurang. Iya, tapi ya seni. Tapi dia juga pemain nasional baseball Indonesia. Oh, olahraga juga ya baseball Indonesia. Jadi waktu SMA itu dia pemain timnas baseball, makanya dia pindah ke Amerika pengen main baseball. Tapi ternyata setelah di Seattle dia harus milih sekolah atau baseball ya. Dia akhirnya milih sekolah kan. Even itu baseballnya di kampus loh. Iya. Dia strict banget gitu loh. Iya. Ya udah dia tinggalkan baseball, dia sekolah. Yang kedua belum berkeluarga?
Belum. Ya. Oh. Semoga sebentar lagi. Sebentar lagi. Sudah ada planning dalam 2 tahun ke depan atau gimana? Iya, Belum? iya. Kira-kira begitulah. Iya, Tapi anak-anak sekarang kan susah. Iya. Ya. Dan saya juga baru tahu ketika anak saya yang cowok itu ngomong gini, "Pak, aku mau kerja tapi nggak ngantor ya." Gitu kan. Ya akhirnya ya tadi, dia di production kan ya pakai jeans, syuting berapa jam, sampai pagi gitu kan. Karena dia juga punya bisnis sama teman-temannya gitu kan. Ya, yang anak sekarang informal bisnis. Ya, tapi saya kira balik lagi karena kita pada suatu saat akan meninggal dan dia masih bertumbuh. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak punya urusan dengan itu. Iya. Iya kan? Ya. Kita hanya punya harapan dan doa. Iya, betul. Sebagai orang tua. Iya kan? Jadi cuma itu aja yang bisa. Iya. Dan itulah rasa syukur, Pak. Iya. Ketika anak kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan konsep kita, kita mensyukuri. Iya kan? Ya. Nah, jadi artinya gini, dari 2 anak ini tidak ada yang mengikuti bapaknya menjadi profesional properti. Luar biasa itu. Iya, enggak. Kerelaannya Adrianto untuk memberikan itulah rasa syukur. Even saya juga tidak mau anak saya jadi arsitek gitu. Makanya kalaupun bisnisnya kan ini kebetulan beda banget kan. Yang satu ke fashion bisnis, satunya ke film, ya udah. Malah menantu Anda yang jadi arsitek. Iya, menantu saya arsitek ya. Tapi dia kerja punya bisnis F&B lagi. Oh iya. Nah, kemudian bisa dikatakan dari mulai merit ya, ibu kan dulu sarjana teknik kimia juga di situ, kerja juga waktu. Iya. Sampai tahun berapa? Dia kerja di pemerintah. Oh. Iya, dia dengan karena gini, istri saya itu begitu masuk itu waktu itu ada programnya Pak Habibie waktu beliau jadi Menristek. Itu istri saya justru berkesempatan ngambil S2 di Jerman. Bukan, di Kanada. Di Kanada. Iya. Jadi di rumah itu, Bang, saya kan ada istri, ada 2 anak kan. Iya. Istri lulusan Kanada. Anak cewek lulusan Amerika dan Australia. Yang cowok Amerika. Saya sendiri yang dari Undip. Orang kampung melahirkan orang-orang globalis. Istri 2 anak semua lulusan luar negeri, saya aja yang Undip. Saya juga sama. Lagi. Saya dari Tarutung. Anak saya dari Jakarta semua lahirnya. Sekolah di Amerika. Jadi memang begitulah. Iya. Itulah orang-orang generasi kita mungkin harus menerima keadaan itu ya. Iya dong, harus bangga. Menerima keadaan. Iya dong, membawa modernisasi kan kita, Pak. Iya. Nah, kemudian waktu istri berhenti bekerja kapan itu? Kan 2005 Anda start nih. Baru saja. Gini, istri saya itu lucu. Pensiun. Dia punya nadar. Begitu cucu lahir dia langsung berhenti dari pemerintah. Dia punya janji ya? Iya, karena gini, dia kepengen waktunya itu sama cucu. Makanya berarti dia akan bersama nanti ke sana? Bukan, jadi kan lahirnya September kemarin. Iya. Baru lahir. Langsung sana dia? Jadi September kemarin, jadi kan lahirnya di sekitar pertengahan September, 17 September. Tanggal 10 September saya berdua ke sana. Iya, untuk ya. Dan dia ke sana itu udah dalam kondisi udah resign dari pemerintah. Oh iya, karena sudah komit ya. Komit, ya. Terus begitu cuci lahir, saya pulang kan, hari kerja kan. Beliau masih di sana, jadi besok saya nyusul. Dan bila perlu berapa bulan pun nggak apa-apa di sana. Dia udah 3 bulan di sana. Begitu ya? Ya kan tiap pagi. Sekarang Desember. Iya, lihat perkembangannya si babynya kan luar biasa ya. Ya memang itu jadi nadarnya dia dan saya bilang ya kamu jalanin aja, itu nadar udah. Iya dong. Iya. Karena bersyukur sekali, Bang. Ternyata punya anak sama punya cucu itu beda ya. Kenapa? Kalau punya anak ya udah kita punya anak kita sayang ya. Tapi kalau punya cucu itu ternyata sayangnya itu luar biasa, Bang. Dan excitednya itu jadi gini, excited secara manusia, iya. Dan bersyukurnya itu luar biasa. Saya juga nggak tahu. Iya. Jadi saya kalau dikirimi video anak cucu saya oleh istri saya, saya itu kalau ngelihat bisa mau nangis nih. Karena apa? Gila nih, lucu gitu kan. Ini saya mesti share sama abang nih. Tapi lucunya itu sebenarnya karena Anda menjalankan hidup yang berhasil. Menemukan ya, berhasil apa enggak itu relatif ya, tapi saya syukurin aja. Yang disebut berhasil kan sustainable. Ya. Anda sampai 21 tahun di Sumarekon, itu nilai-nilai yang ditanamkan yang kita tidak sadar, Bapak Ibu yang dulu.
Ya, ya. Nomor 4 itu kan. Tapi satu hal gini, saya berangkat dari keluarga pendeta dan keluarga guru ya. Tapi saya ditempa di Sumarekon. Makanya saya ngomong kan, saya itu masuk dalam sekolah kehidupan 20 tahun di Sumarekon. Itu mendidik saya menjadi mungkin lebih matang menjalani kehidupan dengan benar gitu. Itu yang saya rasakan, Pak. Iya, tapi itu kan. Dan ini testimoni yang saya share kemana-mana. Enggak, itu ungkapan kerendahan hati tuh. Karena bagaimanapun eksistensi kita itu dalam proses pendewasaan kita dari usia 20 katakanlah 40 sampai 60 itu kan datang dibawa ditanamkan oleh benih orang tua. Betul, itu dasar kan. Iya, jadi kalau kita tanya nanti Ibu Cipto juga, loh saya beruntung dia ngomong juga begitu. Nah, disitulah maksud saya, ya kerendahan hati ini kan ketika ada nilai-nilai yang sesuai, cocok. Tapi yang jelas saya yang beruntung, Bang. Ya. Terima kasih. Ya. Saya bisa bergabung dengan Sumarekon tuh saya beruntung sekali. Ya, jadi artinya gini, ekspresi dari cucu Anda itu membuat Adrianto menjadi bersyukur. Ya tentu akan segera berharap juga untuk cucu yang dari nomor 2 ya. Iya, pasti. Manusia kan begitu, kalau ada satu, kalau ada lagi yang lain. Iya. Jadi doanya saya dengan istri itu diberi umur panjang untuk bisa tahu cucu yang dari anak kedua. Iya. Mudah-mudahan diberi umur. Tapi kalau nggak ada masalah kesehatan sih umurnya ya. Amin. Karena ada orang bilang itu umur di tangan Tuhan. Kalau menurut saya sih enggak ya. Umur di tangan manusia. Tuhan kasih izin. Iya. Saya punya 4 orang. Iya. Kakak saya nomor 1 80 sekarang ya, yang kamu ketemu ya. Nomor 2 69 pergi ya karena cancer ya kan. Oke. Nomor 3 saya, nomor 4 45 tahun. Personal trainer selesai. Nah, ketika 69 ini kita bilang kamu jangan lagi ini nggak usah lah, tenang aja gitu kan. Artinya kurang memberikan perhatian pada kesehatan. Karena sangat sibuk dengan adat. Yang nomor 2 nggak ada masalah itu katanya. Makanya Bang, ada satu nilai di Sumarekon namanya balance life. Balance life itu kita harus memberikan sebuah pemahaman balance kepada pekerjaan kita, keluarga dan kesehatan. Pekerjaan, keluarga, kesehatan ya. Iya. Jadi keluarga itu bagian dari sendi-sendi utama. Keluarga berantakan, kerjaan nggak beres loh Bang. Betul, itu betul. Ya kan? Terus kita sakit-sakitan juga kerjaan nggak beres. Jadi itu menjadi balance life, menjadi satu nilai Sumarekon. Balance life. Balance life. Jadi bagian dari kultur itu ya? Iya, pekerjaan, keluarga dan kesehatan.